Ferry Irwandi mendadak jadi sorotan setelah mengaku menerima ancaman serius setelah membahas dalang demo ricuh di acara TV. Ancaman itu ia terima melalui pesan singkat yang kemudian dibagikan ke media sosial pada Kamis 4 September 2025. Dalam tangkapan layar percakapan disebutkan adanya rencana pengerahan massa dalam jumlah besar, antara 1.000 hingga 50.000 orang yang diarahkan untuk mendatangi rumah Ferry Irwandi. Meski motif dan tujuan aksi tersebut belum jelas, pesan itu menimbulkan keresahan mendalam. Melalui unggahannya, Ferry Irwandi menuliskan kegelisahannya sekaligus menyinggung praktik fitnah, framing hingga doxing yang menyerangnya di berbagai media sosial. Ia merasa bingung karena fotonya tersebar dengan berbagai tokoh politik seolah dipakai untuk framing beragam narasi. Meski dibayangi ancaman, Ferry Irwandi tetap berusaha tenang, bahkan menutup unggahannya dengan nada bercanda dan rasa syukur atas dukungan kawan-kawannya. Reaksi netizen yang budiman pun bermunculan dengan nada campur aduk. Ada yang menyindir Ferry Irwandi untuk sekalian berfoto dengan tokoh politik lain agar lengkap sudah. Sebagian menegaskan dukungan dengan seruan semakin ditekan semakin melawan. Ada pula yang berjanji mengawal Ferry Irwandi, menyebut rakyat menjadi backingannya, hingga bercanda ingin berjualan jika benar puluhan ribu massa datang ke rumahnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Beda. Berarti penjelajah sama ikutnya jajah tuh beda ya Pak ya? Atau pembela sama ikut membela beda juga ya ternyata. Kita yang kurang belajar kayak dia. Bang Ferry apalagi nggak belajar. Ferry Irwandi gak ngerti revolusi. Banyak buzzer yang lagi ngomong kayak gitu. Tapi kayaknya kalian deh yang gak ngerti revolusi. Gue ada saran buku kalau emang kalian pingin ngerti tentang revolusi. Setahu gue, Ferry Irwandi dan kawan-kawan tidak menginginkan revolusi, tapi reformasi. Gue yakin kalian juga gak ngerti. Ferry Irwandi, Jeremy Pauline, dan masih banyak lagi menuntut 17+8 tuntutan rakyat, yang dimana bisa kalian baca di sini. Gue lupa kalian males baca. Kalian kan cuma bisa baca brief dari oligarki. Apakah boomer emang hambatan daripada kemajuan negara kita guys ya? Kalau kalian kemarin lihat debatnya si Ferry dengan para boomer-boomer itu ya, yang durasinya 3 jam itu teman-teman, banyak sekali yepingan-yepingan yang menurut gue lucu gitu ya. Terutama waktu Bang Ferry bilang bahwa polisi menangkap provokator yang memiliki KTA gitu ya, kartu tanda anggotanya TNI. Si boomer dari perwakilan TNI-nya tuh yeping gitu ya, yeping kesana kemari gitu ya, bilang kalau yang ikut rusuh belum tentu perusuh. Kan nggak ngerti gue, pemusik berarti bukan main musik. Gimana sih cowok maksudnya? Gue nggak ngerti. Pemakan, aduh, gue nggak dapet gitu loh maksudnya. Perusuh berarti nggak ikut rusuh, perusuh nggak ikut mengentot. Gimana sih? Gue nggak dapet gitu loh. Emang susah ngelawan boomer tuh, mereka muter-muter kemana-mana gitu. Counternya boomer kan cuma lantai kamar mandi. Ada yang aneh di sini. Iya, Bang Ferry Irwandi. Kenapa? Karena mungkin kita mengenal beliau bukanlah sebagai orang yang mungkin berjenggot karena nyunah gitu kan, dan pakai pecian atau mungkin sorbanan, atau kita tahu arah yang mana lah, sebagaimana mungkin bukanlah sosok yang terkenal sebagai ustadz gitu kan. Tapi saat kita melihat kata-kata ini benar-benar mencontohkan orang beriman, yaitu nggak takut mati dan juga nggak takut dipenjara. Sebagaimana kita juga melihat apa yang beliau perjuangkan gitu kan, mencoba untuk memberantas santet, pembodohan dengan cara spiritual gitu kan, dan juga memberantas judi online. Jadi jangan-jangan selama ini yang benar-benar berjihad adalah beliau. Kenapa? Karena mungkin baik dari kita yang sudah berjenggotan, pecian, pakai sorban, tapi masih takut mati dan juga takut dipenjara. Masih belum berani untuk menegakkan kebenaran dan juga melawan keburukan dengan aksi yang nyata. Masih sibuk untuk berdiri di atas panggung-panggung dan juga menulis diri sendiri. Dan juga masih terlalu banyak berdebat tentang masalah fikih yang sebenarnya udah selesai dari waktu yang lampau. Itu aja, kira-kira menurut teman-teman gimana? Wallahu a'lam bishawab.
Sudah berapa banyak uangnya pemerintah yang dimakan sama Ferry Irwandi. Ferry Irwandi ini ternyata pembohong. Ferry Irwandi ini ternyata penipu. Ferry Irwandi ini ternyata provokator yang sebenarnya. Itu kata mereka yang ingin Indonesia kacau. Itu kata mereka yang ingin masyarakat Indonesia terus sengsara, yang menginginkan kekacauan di Indonesia terus berlanjut dan mengambil keuntungan dari kekacauan tersebut. Tapi masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar. Buktinya sekarang aksi-aksi damai. Tidak ada sekarang aksi bikin kacau kecuali provokator-provokator. Kita sama-sama tahu dan mungkin teman-teman semua sudah tahu ini ujungnya kemana. Ada dalang di balik ini semua dan dia akan menuju ke RI1. Bro, saya ini bukan pendukungnya Prabowo, tapi di zaman presiden siapa, KPK sama kejaksaan itu berlomba-lomba menangkap koruptor. Sudah berapa koruptor ditangkap sekarang? Sudahlah, kita sama-sama tahu Prabowo ingin membuka mega korupsi. Hanya kan ya banyak mafia-mafia yang melawan dia. Semangat Indonesiaku, damai Indonesiaku, sejahtera Indonesiaku. Karena kebenaran akan tetap terus hidup. Hanya ada satu kata, lawan kezaliman, lawan penindasan. Tantangan terbuka untuk Ferry Irwandi dari gua nih. Gila ya. Ini gua kesel banget nih. Sekaligus bahagia banget. Ternyata ada ya orang yang sama kayak gua gitu. Ferry Irwandi semprot pihak yang salahkan demo mahasiswa, penjahatnya itu bukan kami. Wah, di sini dia statementnya, paradigmanya, perspektifnya, pokoknya dari kacamata dia semuanya keren banget dah. Biasanya gue bikin video nyender males-malesan, kali ini tegak nih. Gue nantang lu serius, Bang Ferry. Mari kita lawan pemerintah yang bobrok bersama-sama. Wah, kita revolusi number one untuk negara kita lebih maju. Nya sebenarnya orangnya nggak mengidolakan siapa-siapa, role model gue nggak punya. Tapi kali ini kayaknya elu, gue 75% suka, 15%-nya ya karena gue belum ketemu langsung, gue nggak bisa langsung gimana-gimana. Ya walaupun nggak berpengaruh juga sih buat lo mau gue suka atau enggak. Tapi yang pasti gue bakal full support lu kalau lu udah gue jadiin role model. BTW pas lu awal-awal ngerintis Malaka Project, gue ikutan ngeramaikan bang. Pas project beasiswa, gue ikut. Nah mungkin bukan jodohnya gue ketemu lu di situ. Walaupun gue sekarang belum ketemu lu, ya mudah-mudahan kita satu angin bareng ya. Sekarang kita lewat sosial media dulu, kita mencerdaskan, kita edukasi. Bahkan gue lihat lu udah turun di titik revolusi awal-awal tuh di party. Nah lu sama kayak gue tuh mengedukasi di lapangan, jangan anarkis. Lu gak cuma omong-omong di sosial media. Terus lu juga sama kayak gue menyuarakan supaya influencer, public figure dan lain-lain. Mari kita bersuara, keren banget pokoknya. Wah. Oke teman-teman, di sini kita sudah banyak sekali dapat kisi-kisi dari Bung Ferry Irwandi yang dimana dia katakan bahwa untuk kita mencari dalang di balik semua kerusuhan ini, kita cukup ketikkan hashtag bubarkan DPR. Itu sudah kita bisa mengidentifikasi siapa saja dalang orang-orang yang ada di balik kerusuhan ini. Nah, karena di TikTok itu kan banyak sekali akun-akun yang fake, akun-akun palsu. Nah, maka kita tuh susah mencarinya. Nah, di situ tadi Bung Ferry katakan bahwa bisa dicari di Twitter. Di akun Instagramnya Bang Ferry itu udah ada akun-akun yang mengkor-korkan untuk demo sebelum tanggal 25. Nah, dari satu akun ini kita akan coba teliti lebih dalam siapa sih sebenarnya orang ini, dan saya akan praktekkan di komputer ya biar lebih jelas di laptop saya. Jadi kita didapat akunnya siapa? Mas Fel. Nah, di sini kita coba identifikasi Mas. Mas itu kan biasanya apa? Panggilan dari suku-suku Jawa. Berarti Mas Fel itu apa? Dia berasal dari mana? Suku Jawa. Selanjutnya, Fel. Siapa sih Fel ini? Kita kan nggak tahu siapa Fel ya. Nah, karena ini masih rancu, kita tidak tahu siapa Fel. Jangan-jangan ini adalah nama panggilan. Nah, mungkin nama aslinya siapa? Kita pikirkan jangan-jangan Fel itu Felianto. Dapat lagi kisi-kisinya Felianto, teman-teman. Nah, dari sini kita sudah dapat dua kisi-kisi. Di suku Jawa namanya Felianto. Tapi dalam pemanggilan nama-nama orang Jawa itu jarang yang menggunakan V.
rata-rata menggunakan apa? Menggunakan F. Berarti apa teman-teman? Felianto siapa? Menjadi Ferianto. Damn, terbongkar. Nah, sekarang coba kita cek di Google, teman-teman. Kita coba cek di Google, siapa sih sebenarnya Ferianto ini? Ferianto. Damn, terbongkar. Kalian ini gimana? Masa memprovokasi doang kalian bisa gagal? Kita udah dibayar mahal nih sama bos. Sorry ketua, kita udah coba segala cara. Iya, beli petasan udah, terus kita ajak bakar halte juga udah, tapi mereka tetap milih mundur. Banyak alasan. Baru kali ini nih kita gagal jadi provokator. Malu-maluin aja kalian. Sebenarnya ada penyebabnya ketua yang bikin masyarakat nggak terprovokasi. Siapa? Ini ketua orangnya. Namanya Ferry Irwandi, dia YouTuber. Masa sama YouTuber aja kalian kalah? Masalahnya dia dipercaya sama masyarakat, jadi setiap tindakan kita dikonter sama dia. Kurang ajar. Pokoknya harus kita cari tuh dia. Kalau ketemu bakal gua habisin tuh orang. Gak usah repot-repot ketua, semua orang juga tahu alamatnya di mana. Kalau begitu, ya udah, ayo kita berangkat. Ayo. Habisin tuh orang. Bayaran kemarin gimana? Bayaran tai, tugas lu pada nggak bener. Nah itu ketua orangnya, ketua. Langsung aja habisin ketua. Mas, ngapain di situ? Mau ikut main juga? Kita kesini tuh mau ngabisin lu. Betul tuh, bener kan ketua? Ngabisin gimana maksudnya, Mas? Oh enggak, Bung Ferry. Maksudnya mau ngabisin waktu bersama Bung Ferry. Oh gitu. Yaudah sini ikut main yuk. Oh izin ya Bung Ferry. Iya, ayo main. Kita foto boleh? Boleh. Saya ngefans saya. Minta foto sih, apa-apaan sih? Ini Ferry Irwandi juga. Buru amat.